Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, insyaAllah Uma hari ini akan menjawab pertanyaan yang sangat penting. Kok bisa ada hadis palsu? Siapa itu orang yang berani memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sejarahnya hadis itu bisa dipalsukan? Dan berdasarkan apa kita menilai, oh ini hadis palsu, ini hadis sahih, ini hadis dhaif misalnya, berdasarkan apa? Dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui hadis ini palsu atau dhaif atau sahih? Dan kalau memang hadis palsu itu sudah diidentifikasi, kenapa hadis palsu masih ada sampai hari ini di buku-buku hadis? Kenapa kita nggak hapus saja hadis-hadis yang palsu dan hanya simpan hadis-hadis yang sahih? Dan apakah hadis ini benar-benar penting? Kenapa nggak misalnya kita fokus saja pelajari ilmu agama dari Al-Quran dan meninggalkan hadis saja? InsyaAllah ya syabab, Uma akan menjelaskan dan akan menjawab semua pertanyaan ini di kajian hadis ini. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك. Ya syabab, dan seperti biasa, teman-teman yang sudah lama mengikuti channel Ustaz Muhammad Al-Fuli, Uma akan mengetahui hal ini. Supaya kita bisa disebut penuntut ilmu, kita harus tahu asal-usul masalahnya. Bukan sekedar tanya jawab. Kalau tanya jawab itu boleh sebenarnya, tetapi biar kita bisa dapat pahala penuntut ilmu, kita harus tahu asal-usul masalahnya. Apa itu hadis? Baik, kalau kita ingin menjelaskan hadis, kita harus tahu definisi sunnah dulu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini definisinya sangat sederhana insyaAllah. Ma warada 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatun khalqiyatin aw khuluqiyah. Coba kita translate bersama ya. Apa yang Rasulullah ucapkan itu sunnah. Jadi ucapan Rasulullah itu sunnah. Taib. Atau perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau taqrir, sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan ditakrirkan oleh Rasulullah. Ditakrirkan itu artinya disetujui oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah melihat sahabat melakukan sebuah hal misalnya, ya, kemudian Rasulullah menyetujui hal tersebut. Berarti ini namanya takrir, dan ini termasuk sunnah juga. Dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah juga. Sifat yang batin, misalnya akhlak yang baik, misalnya tidak dengki misalnya, dan akhlak yang zahir, misalnya sifat dari segi fisik, misalnya Rasulullah bajunya bagaimana, senyumnya bagaimana, makannya bagaimana, seperti ini. Jadi ada sunnah ini termasuk beberapa hal yang Uma tadi sebutkan. Yang kita akan bahas hari ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Rasulullah itu disebut dengan hadis, teman-teman. Kadang-kadang misalnya kita dengar hadis atau baca hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu termasuk sedekah. Terus ada tulisan hadis sahih. Atau misalnya kita baca hadis lain, utlubul ilma walau fis Sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kemudian ada hadis maudhu' atau hadis palsu. Berdasarkan apa? Ada yang menilai hadis Rasulullah yang ini sahih dan ini palsu atau maudhu'. Apa tolok ukurnya? Baik ya syabab, kita harus tahu dulu bagaimana ucapan Rasulullah atau hadis. Jadi ucapan Rasulullah itu artinya sama dengan hadis, ya. Jadi bagaimana hadis Rasulullah tersebar di seluruh negara, dari negeri Arab sampai di Indonesia. Bagaimana caranya? Saya jelaskan dari awal. Jadi biasanya kalau Rasulullah berkumpul bersama sahabatnya, ada kajian misalnya, atau Rasulullah ingin cerita sesuatu, atau Rasulullah ingin mengajarkan sahabatnya sesuatu, maka tidak semua sahabat bisa hadir. Karena ada sahabat yang misalnya ada urusan di rumah tangga, mau sama istrinya dan anaknya, ada urusan bisnis, ada urusan di luar kota, maka tidak semuanya bisa hadir. Maka sahabat yang hadir dengar hadis Rasulullah dan menyampaikan hadisnya kepada sahabat yang tidak hadir. Disampaikan kepada sahabat yang tidak hadir itu melalui dua cara, teman-teman. Cara yang pertama adalah lisan, dan ini cara yang utama. Quran, hadis, semuanya itu disampaikan
disampaikan, diriwayatkan, disampaikan ke generasi berikutnya itu melalui lisan. Ini cara yang pertama dan ini cara yang utama. Kemudian ada cara yang kedua melalui menulis. Jadi ada beberapa sahabat yang mulai menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Kenal sahabat Rasulullah yang namanya Amr bin Al-As? Itu penakluk Mesir, orang yang menyebarkan Islam di Mesir. Saya sebagai orang yang kelahiran Mesir itu, saya ada rasa cinta khusus terhadap Amr bin Al-As. Anaknya Amr bin Al-As namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As sahabat juga. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis sebuah buku namanya As-Sahifah As-Sadiqah. As-Sahifah dulu artinya buku. As-Sadiqah artinya jujur. Maka As-Sahifah As-Sadiqah artinya buku yang jujur. Isinya beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Kalau tidak salah hampir 1000 hadis. Dan ada beberapa sahabat lain yang menulis hadis juga. Hampir jumlahnya 52 sahabat yang pernah atau sempat menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia. Bagaimana ilmu Rasulullah yang banyak itu, bagaimana ajaran Islam itu bisa diteruskan, bisa disampaikan ke generasi berikutnya? Bagaimana caranya? Dua cara juga, lisan dan menulis. Jadi para sahabat mengajarkan hadis Rasulullah kepada para tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Jadi para sahabat menyampaikan hadis Rasulullah melalui lisan dan melalui menulis juga. Dan ada banyak tabi'in juga yang mulai mencatat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada sekitar 252 tabi'in yang pernah menulis dan mencatat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya teman-teman, tabi'in menyampaikan kepada tabi'i tabi'in. Kita ada 3 generasi kan? Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'i tabi'in. Tabi'in menyampaikan hadis kepada tabi'i tabi'in. Tetapi ya syabab, terjadi masalah yang sangat besar. Keimanan orang mulai melemah, teman-teman. Setelah 3 generasi yang terbaik, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'i tabi'in, keimanan orang mulai melemah. Bahkan muncul kelompok namanya Az-Zanadiq. Mungkin kita pernah melihat ada 2 orang yang di sosmed lagi saling caci maki, kamu zindiq, kamu fasik, seperti ini. Kata zindiq itu artinya apa? Artinya dia itu sebenarnya enggak muslim. Dia non-muslim, tetapi di depan orang dia pura-pura muslim, tetapi ketika dia balik ke rumahnya bersama keluarganya, bersama istrinya, baru dia non-muslim, seperti itu. Itu artinya zanadiq. Dan banyak kelompok yang muncul, ada rasa benci yang luar biasa terhadap Islam, teman-teman. Makanya mulai banyak orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai muncul orang yang memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada satu orang yang berkumpul dengan orang lain, kemudian dia mulai mengarang, ya. Saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utlubul ilma walau fis Sin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Padahal Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Dia mulai berani. Di generasi yang pertama sahabat, pasti tidak ada yang berani memalsukan hadis Rasulullah. Di generasi yang kedua tabi'in, belum ada yang berani memalsukan hadis Rasulullah. Di generasi ketiga tabi'in, belum ada yang berani memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah itu mulai ada yang berani, teman-teman. Dan orang yang memalsukan hadis Rasulullah, kita harus tahu motivasinya apa. Kenapa mereka sampai bikin hadis palsu? Ada 3 kelompok orang yang memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kelompok orang yang berbeda, yang motivasinya sangat berbeda. Kelompok yang pertama yang berdusta atas nama Rasulullah dengan niat yang baik. Kok bisa? Ya, ada yang seperti itu. Dia katanya saya berdusta untuk Rasulullah, bukan atas Rasulullah. Ini pasti salah. Niatnya baik, tetapi caranya sangat tidak terpuji. Caranya sangat buruk. Saya kasih contohnya misalnya. Dia punya santri, dia punya murid-murid, dan dia ingin memotivasikan
murid-muridnya untuk hafal surat Yasin misalnya. Makanya dia buat hadis palsu dan menyampaikan hadis palsu ini kepada murid-muridnya. Misalnya, saya pernah dengar Rasulullah bersabda, atau saya pernah dengar dari orang, karena kan tidak segenerasi dengan Rasulullah ya. Saya pernah dengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang baca surat Yasin itu 10.000 kali, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi murid-muridnya semangat untuk baca surat Yasin 10.000 kali. Kalau sudah dibaca 10.000 kali, pasti sudah dihafal. Makanya dia ada niat baik, tetapi caranya tidak terpuji, caranya buruk. Ya, taib. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, dia itu ada barang, dia ada produk yang tidak laku. Makanya dia memalsukan hadis supaya produknya laku, supaya dagangannya laku. Misalnya, dia jual kacang, maka dia mulai mengarang hadis. Saya pernah dengar Rasulullah bersabda, hendaklah kalian makan kacang karena ini mensucikan jiwa dan mensucikan hati. Ini hadis yang baru saya karang sekarang ya. Ini contoh saja dari orang-orang yang memalsukan hadis seperti ini. Ada di Mesir satu hadis terkenal sekali. Orang Mesir itu kalau hari Jumat biasanya makan ikan. Ya, jadi di pasar ikan itu zaman dahulu, di pasar ikan itu ada yang jual kurma juga di sekitar pasar ikan. Jadi hari Jumat itu kurma tidak laku. Kurma tidak laku karena banyak orang beli ikan. Makanya pedagang kurma yang di sana zaman dahulu karang hadis. Apa hadisnya? Jika kalian makan ikan, maka tutupi dengan kurma. Ini hadis yang mereka karang, dan sayangnya banyak orang yang percaya seperti ini. Maka ini kelompok yang kedua, supaya produknya laku. Taib. Kelompok yang ketiga, dan ini kelompok yang paling jahat. Mereka benar-benar ada niat buruk untuk merusak Islam, merusak ajaran Islam dari dalam. Makanya mereka mulai sengaja memalsukan hadis. Bahkan mereka disebut oleh para ulama namanya waddah. Orang-orang yang sengaja memalsukan hadis itu namanya waddah. Salah satu orang waddah itu pernah mengakui sebelum dia meninggal, pas dia sakratul maut, pernah mengakui teman-teman bahwa dia telah memalsukan 7.000 hadis teman-teman. Baik ya syabab, masalah seperti ini solusinya apa? Alhamdulillah sudah ada solusinya. Solusi yang diterapkan oleh ulama kita ratusan tahun yang lalu. Coba kita jelaskan bersama, dan ini adalah tolok ukurnya. Kenapa hadis bisa disebut sahih, bisa disebut dhaif, bisa disebut maudhu'. Maudhu' itu sama dengan palsu. Tapi teman-teman coba fokus, karena memang ilmu hadis itu agak berat kalau dipelajari ya. Anggap hadis itu seperti rantai yang panjang teman-teman, rantai yang panjang. Baik. Jadi ulama mulai telusuri, mulai hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai zaman mereka. Jadi misalnya Rasulullah mengucapkan hadisnya kepada si A. Si A mengucapkan hadis ini atau mengulangi hadis ini atau menyampaikan hadis ini kepada si B. Si B menyampaikan hadis ini kepada si C. Si C menyampaikan hadis ini kepada si D. Si D menyampaikan hadis ini kepada si E. Dan seperti ini dan seterusnya teman-teman, sampai zaman ulama yang telusuri hadisnya. Mereka mulai fokus dari orang ke orang. Kira-kira misalnya si D ini sezaman dengan si C, apakah si D dan si C itu pernah ketemu? Mereka sezaman, mereka segenerasi. Misalnya setelah ditelusuri, ternyata teman-teman si C ini tidak pernah ketemu dengan si D, tetapi si D mengaku kalau dia dengar hadis dari si C. Makanya si D ini tidak benar perkataannya. Maka hadis ini disebut hadis maudhu', hadis palsu, karena ada satu rantai, satu silsilah gitu yang jatuh tidak jelas gitu. Maka hadis ini dinilai palsu. Si D dan si C itu tidak sezaman. Bagaimana mereka bisa bertemu kalau mereka memang tidak sezaman? Kita ambil satu kasus lagi. Si D mengaku dengar hadis dari si C, tetapi setelah ditelusuri, ternyata mereka sezaman dan mereka tinggal di kota yang sama. Jadi kemungkinan besar mereka pernah ketemu. Tetapi ternyata si D itu orangnya terkenal dengan bohong. Orangnya sering bohong, bukan orang yang jujur. Maka hadis ini teman-teman disebut hadis maudhu' juga.
Karena kemungkinan besar si D ini yang terkenal antara warga sekitar dengan sifat bohong, kemungkinan besar itu dia berbohong, perkataannya tidak benar. Kita ambil satu kasus lagi. Si D mengaku dengar hadisnya dari si C. Setelah ditelusuri, ternyata si D dan si C itu sezaman. Dan si D ini orangnya baik, tidak berbohong. Tetapi orangnya terkenal dengan sifat lupa, teman-teman. Dia sering lupa. Orangnya pelupa. Dia itu tidak punya pengingatan yang kuat. Makanya hadisnya dikasih derajat hasan. Hasan itu antara sahih dan antara dhaif. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada palsu. Dikasih hasan karena orangnya sering lupa. Jadi belum berani disebutkan hadis sahih, teman-teman. Saya kasih contoh yang nyata yang terjadi di zaman Imam Bukhari. Jadi ada kitab Imam Bukhari yang isinya semuanya hadis sahih. Imam Bukhari itu keliling dunia untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan keliling dunia untuk mengumpulkan sirah-sirah orang yang meriwayatkan hadis ini supaya dicek ini orangnya benar, bohong atau orangnya jujur. Taib. Imam Bukhari pernah dengar kalau ada satu orang yang tinggal di desa yang punya hadis Rasulullah SAW. Makanya dia safar pergi ke tempat orang tersebut di desa tersebut untuk dengar hadis Rasulullah SAW. Ketika dia mendekati desanya, ternyata orang itu ada kandang ayamnya dan orang itu mau memasukkan ayamnya ke dalam kandang, tetapi ada satu ayam yang nakal, tidak mau masuk ke dalam kandang. Makanya dia bohongi ayam. Dia buat ini, seperti ini, supaya ayamnya kira kalau di tangannya ada makanan. Jadi ayamnya mendekat. Ketika ayamnya mendekat dia, baru ayamnya dipegang dan dimasukkan ke dalam kandang. Maka dia berbohong, walaupun berbohong kepada ayam, bukan kepada manusia misalnya. Tetapi Imam Bukhari, karena melihat dia berbohong, maka Imam Bukhari menolak menerima hadis dia. Kata Imam Bukhari, kalau dia berani berbohong kepada ayam, maka dia berani berbohong kepada manusia. Maka dia berani berbohong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketat itu aturannya, teman-teman. Makanya kalau ada hadis yang diikuti dengan tulisan Rawahul Bukhari, ini hadis sahih. Jangan mikir dua kali, ini pasti hadis sahih. Kalau ada hadis yang diikuti dengan tulisan Rawahu Muslim, ini hadis sahih insyaAllah juga. Dan kalau ada hadis yang diikuti dengan tulisan Muttafaqun alaihi, berarti ini hadis sahih menurut Imam Bukhari dan menurut Imam Muslim. Makanya teman-teman, ini bukan hanya sahih, ini super sahih insyaAllah. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana kita yang awam, yang misalnya bidang kita bukan ilmu hadis, bagaimana caranya kita bisa mengetahui hadis ini sahih atau hadis ini hasan atau hadis ini dhaif atau hadis ini palsu? Ada beberapa cara teman-teman yang saya sarankan. Tanyalah kepada ahlinya. Ini cara yang pertama. Tanya kepada ahlinya. Tanya, kalau mau DM saya, Ustaz, ini hadis derajatnya apa? Nanti saya bantu menyampaikan derajat hadisnya. Kalau saya tidak tahu, saya akan tanya kepada orang yang lebih tahu. Tanya kepada ahlinya. Tetapi kadang-kadang ahlinya itu lama balasnya. Ya, banyak orang yang protes di DM saya, kok Ustaz lama balas? Saya mohon maaf teman-teman, karena ada puluhan, bahkan kadang-kadang ratusan DM yang masuk setiap hari. Baik, ini yang pertama, tanya kepada ahlinya. Nomor 2, cara yang kedua adalah menggunakan teknologi. Di sini atau sekarang sudah ada banyak situs yang luar biasa canggih dalam soal telusuri hadis. Ada misalnya situs yang saya sarankan, dan ini salah satunya saja. Ada puluhan situs lain ya. Ada situs yang saya sarankan namanya Ad-Durar Al-Sunniyah. Tapi situsnya pakai bahasa Arab. Tapi insya Allah gampang dipakai walaupun tidak bisa bahasa Arab ya. Saya jelaskan caranya. Masuk situs Ad-Durar Al-Sunniyah ini, terus di atas ada kolom cari ya, kolom search gitu. Antum masukkan satu kata saja dari hadis yang antum mau telusuri. Misalnya hadis, utlubul ilma walau fis Sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Maka di kolom search di atas antum masukkan kata as-Sin saja. Satu kata saja dari hadisnya. Kemudian akan muncul hadisnya dan akan muncul derajat hadisnya. Wah, ini hadis hasan, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu',
ini hadis la asla lahu misalnya. Seperti ini caranya. Ada dua cara ini yang Uma sarankan. Taib syabab, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya Uma, kalau memang hadis palsu itu sudah diketahui, kita sudah tahu mana hadis yang palsu, mana hadis yang dhaif. Kenapa kita tidak menghapus hadis palsu saja? Atau kenapa kita tidak menghapus hadis dhaif saja? Kan kita sudah ketahui derajatnya apa? Kita sudah ketahui bahwa ini bukan ucapan Rasulullah SAW. Kenapa hadis palsu ini masih ada di buku-buku hadis? Taib ya syabab, saya kasih beberapa contoh ya. Hadis palsu itu memang ada di buku hadis. Tetapi teman-teman, hadis itu adalah ilmu, ada ahlinya. Seperti ilmu kedokteran misalnya. Itu ada ahlinya teman-teman. Ada ahli ilmu kedokteran, ada ahli ilmu hadis. Maka ahli ilmu hadis itu sudah dengan sangat mudah bisa membedakan mana hadis yang palsu di buku hadis dan mana hadis yang sahih. Karena ada tanda-tandanya yang mereka bisa baca. Jadi hadis yang palsu itu sebenarnya tidak membingungkan ahli ilmu hadis. Yang kedua, biar nanti kalau ada orang jahat yang datang kepada kita yang bilang, lihat ucapan Nabi kalian, ini ucapan yang tidak benar. Nabi kalian mengatakan seperti ini, seperti itu. Misalnya, saya kasih contoh. Ada satu hadis palsu. Khalifun nisa'a fa inna fi khilafihinna barakah. Selisihilah kaum wanita. Karena menyelisihi kaum wanita itu terdapat berkah. Ini hadis palsu. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Makanya jika ada orang jahat yang datang menuduh Islam, ini lihat pengucapan Nabi kalian, kita buka buku hadis, lihat, kita tunjukkan di buku hadis, ini hadis palsu. Ini bukan ucapan Rasulullah SAW. Satu pertanyaan lagi yang mungkin pernah juga muncul di benak teman-teman. Emang apa pentingnya hadis ini? Kenapa kita nggak saja fokus sama Al-Quran saja dan kita ambil ajaran agama kita ambil perintah, kita ambil ibadah dari Al-Quran saja. Kenapa kita ambil ibadah, kita ambil ajaran, kita ambil belajar ilmu agama kita dari hadis juga? Karena Al-Quran itu sudah terbukti. Pasti ini kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kan mending kita fokus dengan Al-Quran saja. Wah, biar saya jelaskan teman-teman. Rasulullah SAW salat berapa kali sehari? Salat 5 kali sehari. Taib. Di Al-Quran ada perintah salat. Tetapi coba tunjukkan mana di Al-Quran ada perintah kalau salat zuhur itu 4 rakaat. Kalau salat asar itu 4 rakaat. Kalau salat maghrib itu 3 rakaat. Kalau salat isya itu 4 rakaat. Kalau salat subuh itu 2 rakaat. Mana di Al-Quran ada perintah seperti itu? Kalau ada, coba tunjukkan. Tidak ada. Kita dapat perintah bahwa salat zuhur itu 4 rakaat dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW. Maka tidak boleh sama sekali orang muslim itu meninggalkan hadis. Hadis itu melengkapi, menafsirkan, menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang dari Rasulullah SAW, termasuk wahyu juga teman-teman. Maka orang yang meninggalkan hadis itu akan meninggalkan juga banyak ibadah yang wajib teman-teman. Maka hadis itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali teman-teman. Baik teman-teman, semoga insyaallah kajian ini mudah dipahami. Semoga tidak terlalu berat pembahasannya karena memang ilmu hadis ini ilmu yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu, membutuhkan fokus seperti ini. Semoga insyaallah bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini kita bisa amalkan dan kita bisa sebarkan kepada teman-teman kita yang lain. Dan teman-teman, di akhir kajian hari ini saya mau sampaikan bahwa insyaallah Januari 2024 Uma akan umrah. Teman-teman yang ingin ikut umrah bersama Uma bisa mendaftar melalui link ini. Masih ada seat yang tersedia insyaallah. Bismillah, kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.